Gitu banget ya. Kita harus kompak Rim. 1, 2, 3. Hai listeners. Hai Sobat Gadis. Ya, itu adalah sebutan kita masing-masing. Dan selamat datang. Kali ini aku Wulan dari Bingkai Suara dan aku Rima dari Bingkai Gadis. Jadi ini sesuatu hal yang langka banget nih Kak. Banget. Karena biasanya aku juga ya Bun. Mendadak seperti tahu bulat ya. Jadi biasanya karena ada Nadia kan. Nah sekarang partner aku ada Kak Wulan. Nat sorry ya Nat. Jadi kalau Kak Wulan sama siapa nih kalau Kak Wulan? Aku sendiri sama musisi-musisi yang ganti-ganti. Oke, emang bergilir ya? Bergilir. Kalau kamu biasanya sama Nadia gitu ya. Kalau aku cenderung lebih ke setia sih. Oke, baik. Tapi sorry Nat ya, kali ini beda. Kayaknya Rima memilih ya kamu tahu ingin sendiri. Suasana baru. Oh gitu. Tapi besok lagi udah balik lagi kok. Nah tenang. Aman. Oke, BTW kamu dari Jakarta kan ya? Iya betul. Jadi emang lagi biasanya kan kita tag, kalau aku sama Nadia kan tagnya online juga ya Kak. Iya. Nah ini kebetulan aku bener-bener lagi main di Malang. Oh. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Tapi bakal balik lagi ke sana ya? Iya betul. Cuma berapa hari aja kok. Ya. Tapi BTW kamu datang ke Malang ini dalam rangka kemerdekaan atau gimana Rim? Ini kan dalam rangka ingin-ingin saja. Tapi kebetulan memang karena tahun lalu juga gak ngerasain vibes. Karena tahun lalu aku juga udah di Jakarta kebetulan Kak. Ngerasain kemerdekaannya. Jadi emang tahun ini juga sekalian aja gitu. Kayak ngerasain vibes kemerdekaan yang di Malang gitu. Kalau semisal di tempatnya Kak Wulan nih. Udah mulai gak sih Kak yang kayak rame-rame lomba gerak jalan atau segala macam? Karena menurut aku kayaknya di Malang lagi sangat meriah gitu ya. Banget dong, banget. Tapi kalau kan aku kebetulan anak Kabupaten Malang ya sayang. Aku Kepanjen City. Oke, aku anak Kepanjen. Kita berarti satu kabupaten karena aku Dau kan di tengah-tengah. Oh gitu. Sama-sama kabupaten. Iya, tapi kita dipisahkan oleh Kota Malang ini ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Kalau di tempatku sebenarnya nggak terlalu ramai yang gimana ya, Rim. Justru ya rame sih justru tahun ini. Soalnya ada ini yang kayak lomba-lomba pukul air gitu-gitu loh. Oh, yang udah mulai lagi yang makan kerupuk. Iya. Soalnya yang tepung. tahun-tahun kemarin tuh nggak ada Rim kayak gitu. Oh iya Kak. Nggak ada. Kenapa kemarin nggak ada? Kayaknya lebih ke nggak ada panitianya deh. Soalnya aku juga baru tahu ternyata ada yang adik-adik tetanggaku tuh mereka aktif membentuk panitia gitu-gitu kayak mereka sibuk-sibuk mengatur dan lain sebagainya gitu. Tapi di Dau sama gak sih? Beda ya? Kalau semisal di Dau sih tahun lalu, tapi emang aku rasa juga iya sih ada perbedaan ya antara tahun lalu sama tahun sekarang. Karena tahun lalu aku rasa kayak cuman gerak jalan atau karnaval sekali doang lewat selesai gitu. Iya. Nah tapi kalau semisal sekarang kayak ada bener-bener ada jadwalnya gitu Kak. Kayak minggu dari minggu kedua Agustus, minggu kedua Agustus ada gerak jalan. Terus juga kemarin udah mulai lomba-lomba buat yang anak bocil-bocil. Terus pagi tadi udah mulai gerak jalan. Terus besok ada kayak biasanya kalau semisal malaman kayak gitu ada kayak yang syukuran itu loh, yang tumpengan gitu kan. Hari ini gak sih? Oh iya, malam ini benar-benar. Sekarang tanggal 16 sih kita tag-nya. Jadi 16 malam gitu kan. Terus tanggal 17-nya besok sore udah mulai karnaval lagi. Emang kayaknya emang lagi rame ya, lagi meriah-meriahnya ya kayak tahun ini. Bener. Bahkan kayaknya ya, itu sebelum Agustus juga udah mulai banyak. Bener. Oh ini aku baru ingat karena ini Suro. Oh mulai iya. dari Suro itu kan banyak kegiatan-kegiatan gitu. Terus akhirnya kan kena Agustus ini jadi makin panjang deh. Makanya kelihatan rame Malang. Gitu. Terus yang bikin rame lagi adalah karena macet di mana-mana. Oh iya benar. Apalagi kalau weekend Bener. Jadi kayak apa-apa tuh kayak ditutup karena ada kegiatan warga. Gang-gang kecil ditutup, semuanya ditutup. Jadi kayak kelihatan ngumpul banget, jadi kelihatan sangat ramai. Iya. Tapi Jakarta gimana Rim kalau di sana? Kalau Jakarta sih cenderung karena memang Jakarta tuh nggak bisa diganggu kayak yang di Malang ya mungkin. Karena harusnya karnaval kan nggak mungkin di Jalan Gede Sudirman di karnavalnya juga nggak mungkin. Biasanya cuman kayak hari Minggu doang. Terus udah mulai itu sih Kak, udah mulai rame musisi-musisi kayak yang di Kota Tua. Jadi kayak ada terpusat. Oh iya. Terus kalau semisal besok nih bocorannya adalah kalau semisal 17 Agustus presiden terpilihnya ada di IKN, tapi yang di Jakarta juga ada yang wakil presidennya gitu. Oh, begitu gas ya. Tetap rame dong berarti jadi Jakarta. Jadi kayak ada dua. Karena kan biasanya orang mikirnya kayak ya udah semuanya terpusat di IKN. Jadi kayak misalnya Jakarta ya udah gitu aja gitu kan. Ternyata enggak. Jadi emang dirayakan di dua tempat. Jadi Jakarta memang rame dan memang aku rasa ya besok orang
orang-orang lebih banyak membatasi itu sih kegiatan ya kalau misalnya di Jakarta. Cuman biasanya kalau sore biasanya kita banyak diskon kalau semisal 17-an. Iya, itu aku juga selalu menunggu itu. Dan biasanya ada ini kan diskon yang buat lahir Agustus kan. Iya, terus kayak gebiar kemerdekaan gitu, diskon apa gitu kan, masih ada potongan. Iya, gitu. itu sih sebenarnya yang aku tunggu. Ya enggak sih sama perayaan 17 Agustus upacara itu ya. Cuman itu juga ditunggu sebagai banget. bonus gitu. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri apa sih yang kamu kangenin? Mungkin kalau waktu kecil itu kan kalau aku kan biasanya lomba makan kerupuk gitu kan. Terus pukul air misal nggak kena airnya udah kena duluan, nangis dulu lah ya, minimal nangis dulu. Drama dulu baper biasa lah ya. Kalau kamu Rem ada cerita? Apa ya yang kalau dikangenin mah? Sebenarnya kalau dikangenin sih hampir semuanya ya. Karena ya mulai sedih sih karena kita yang bongsor-bongsor ini udah nggak bisa ikut tanding yang begituan lagi gitu. Cuman kemarin cukup sedikit terobati karena memang di kantor aku juga udah ngerayain 17-an. Kan karena besok libur tuh tanggal 17. Jadi kemarin ada memang kecil-kecilan lah ya lomba sekantor sedivisi doang gitu. Udah mulai tepung ada, terus air-air juga ada, ya seru sih, lumayan seru. Cuman yang minusnya adalah nggak ada kerupuk. Biasanya kan kalau kerupuk kan lebih seru ya. Kerupuk itu ya. Terus sama masukin kelereng ke botol. Paku nggak sih? Paku ya? Paku ke botol yang apa jongkok-jongkok gitu kan. Nah itu sih yang biasanya dikangenin karena emang kalau semisal kita kalau yang gede-gede kan lumayan gak seru ya. Kalau semisal anak kecil kan lucu tuh, ada yang nangis, ada yang gak mau kalah, ada yang curang gitu kan kayak lebih seru gitu. Tapi kalau semisal kita bongsor kayak pasti kayak ya gitu-gitu aja lah. Aku jadi inget ada videonya yang anak kecil, kamu ngerti gak sih? Anak kecil itu dia itu gak tahu umur berapa ya. Dia itu gak mau ikutan lomba itu, lomba lari atau apa. Akhirnya ibunya itu ke depan dan lari gitu loh. Akhirnya si anak ini tuh ngikutin ibunya dan menang woi. Itu mungkin jadi hacks ya. Iya makanya si bisa nih ibunya, ya Allah. Iya tapi emang aku lihat banyak di TikTok yang kayak anak bayi pun sekarang udah ada lombanya kan. Ada lomba merangkak yang ngambil bendera atau gimana bener, gitu kan. Bener. Iya macam-macam. Sama ini ada yang balap karung tapi yang kayak dia itu jadi kecil terus pakai helm. Yang lompat-lompat itu loh. Lumayan gemoy ya kalau misalnya coba kalau kita. Aduh. Kalau jatuh bikin malu tuh. Jangan dong, jangan, bahaya banget. Tapi kalau di umur sekarang ini masih kepikiran gak sih Rim pengen ikut kayak gitu atau kayak aduh udah deh capek banget, kemerdekaan ini kayaknya nothing special deh. Udah coba kerja. Kalau semisal aku sih justru ini hal yang aku tunggu ya Kak. Jadi karena gitu emang kayak rame terus kayak lebih itu nggak akan terulang lagi gitu. Kayak di mana lagi sih nggak sih kayak nggak mungkin nggak sih, maksudnya lomba makan kerupuk event apa lagi gitu yang bikin kita kayak orang gede-gede nih tiba-tiba lomba makan kerupuk, kalau nggak event kemerdekaan kan. Kalau aku sih gitu sih. Kalau misal kawan sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya dari dulu ya jujur terakhir aku pun ikut lomba-lomba itu kapan ya Rim? Enggak SD sih, SD yang aku bilang pukul air yang nggak kena itu, terus ya udah deh aku menjadi orang yang oke, enough, aku udah hopeless banget, udah nggak usah ikut gini-gini. Tapi aku selalu excited sama karnaval. Karnaval. Itu ikut yang diarak atau yang nonton aja nih? Enggak sih, aku yang nonton ya. Yang nonton, tapi ini aku selalu ini sih kayak siap banget, jadi bawa payung, bawa minum. Berasa piknik ya. Iya, itu kayak yang itu ada sesuatu yang wajib gitu loh Rim. Tapi kamu juga ini kan biasanya ikut karnavalnya gitu kan Rim? Iya tapi terakhir tuh aku tahun berapa ya? Kalau misal karnaval aku justru SMA. Karena aku udah gak mau ikut lagi. Soalnya ya fun fact-nya adalah kalau misal setiap aku habis karnaval pasti kulit aku belang, karena gosong. Aduh, problematika cewek banget ya. Tapi iya sih. Apalagi kalau misal baju karnaval kan pasti ada yang ada sayapnya, terus yang tangannya rada ke sini atau segala macam. Dan itu benar-benar kayak ngegaris banget Kak, walaupun pakai UV protection SPF 50 pun itu tidak membantu gitu. Panas tetepan gitu. Tapi cuman itu seru sih, seru. Terus kayak karnavalnya sehari tapi istirahatnya 3 hari. Oke. Eri, tapi BTW kalau kamu pakai kostum-kostum yang waduh itu gede-gede banget, gimana ya rasanya, ya berat gitu gak sih? Capek sih, sama itu sih harus nyiapin obat pusing kepala juga. Karena emang biasanya kalau misalnya di kepala itu berat banget Kak.
Iya loh aku ngeliat. Itu kan biasanya ada yang sampai yang apa candi gitu loh. Candi dibawa bayangin berapa kilo. Terus ada kayak sayapnya gede banget. Kayak bawa ransel tapi yang gede banget. Itu juga berat. Dan itu harus nyiapin kayak obat sakit kepala tuh emang iya banget. Terus sama pastiin sepatunya nyaman. Karena biasanya kan kalau orang-orang pakai sepatu heels tapi heelsnya gak nyaman. Jadi kayak udah kepala pusing, bawahnya juga gak nyaman gitu kan. Jadi emang itu cukup hanya untuk orang-orang terlatih sih. Harusnya hari ini tuh kita ada iklannya obat sakit kepala di sini. Oh iya benar. Ayo endorse kita dong. Ayo boleh. Emang banyak ya cerita-cerita bulan Agustus, setiap orang pasti kayak ada aja ceritanya. Termasuk mungkin orang-orang yang nonton ini, aku ngeliat sendiri sih Rin. Biasanya kan kalau nonton itu kita kayak desek-desekan gitu loh. Kan banyak orang. Kadang sama-sama excited mau di depan. Ya benar, biar enak gitu lebih jelas. Kadang itu kita gak ngerti ini ada apa sih, ini ada selokan atau apa gitu. Jadi dia jatuh kayak ya orang dewasa sih, cuman ya namanya juga sama-sama excited dan kita nggak ngerti ya kanan kiri kita tuh sampai jatuh gitu-gitu. Jadi macam-macam cerita-cerita jadi lucu emang ini benar. Terus ada. Jadi emang kalau misalnya karnaval itu emang selain parkirannya susah, macet. Nah itu jadi kayak parkiran itu pasti juga rebutan, berantem juga gitu kan. Iya. Emang itu adalah hal-hal yang mewarnai kemerdekaan kita. Agustus Core itu. Bener Habis ini pasti ada. Biasanya kalau habis Agustus itu ada video-video random lucu gitu. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Baiklah, itu mungkin ya kalau cerita-cerita di bulan Agustus, dan pasti akan banyak banget kalau kita cerita di sini. Mau lucunya, mau huru-haranya, mau sedihnya. Tapi ada sedihnya gak sih kalau kamu cerita di Agustus itu mungkin tahun-tahun sebelumnya? Kalau sedihnya mungkin 1% kali ya, lebih banyak happy-nya kali ya, excitednya pasti. Pusingnya itu loh yang tadi katanya pusing terus kakinya lecet gitu. Iya gitu. sih, lebih itu aja sih. Baiklah, itu cerita kita di bulan Agustus yang selalu kita nantikan, dan cerita-cerita receh lainnya. Pasti buat teman-teman punya cerita-cerita, boleh lah ya cerita di kolom komentar. Buat sobat gadis ataupun listener, semuanya wajib nih ceritain ke kita sebenarnya Agustus versi kamu tuh kayak gimana sih? Di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa di like, subscribe. Sumpah gak jelas banget. Like, subscribe. Apa sih kalau di YouTube? Iya subscribe bener sih. Kita pamit. Oke, aku Wulan dari Bingkai Suara dan Rima dari Bingkai Gadis. Bye semuanya.